Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa semester 7 ya. Gabungan antara manajemen dan akuntansi. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Pada pembelajaran kali ini kita akan bahas materi tentang pasar uang dan pasar modal. Namun karena terbatasnya waktu mungkin ya kita akan pelajari dulu bab tentang pasar keuangan. Oke, kita mulai. Namun sebelumnya sama-sama kita berdoa dulu. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pasar uang ini kita akan mempelajari tentang 4 ya, kita bagi dalam 4 session ya. Pertama tentang definisi dari pasar uang itu sendiri. Yang kedua, instrumen-instrumen di pasar uang. Yang ketiga, fungsi dari pasar uang itu sendiri. Nah, yang keempat, yang terakhir kita akan bahas dari mana ya sumber dananya yang digunakan dalam transaksi uang di pasar keuangan. Pasar uang itu sendiri kita akan bahas yang nomor 1 tentang definisi. Memiliki definisi sebagai berikut. Nah, definisinya adalah pasar uang yang memperjualbelikan uang identik dengan pasar. Karena pasar itu merupakan kegiatan jual beli ya, seperti layaknya pasar tradisional, pasar di umumnya itu memang mempertemukan penjual dan pembeli. Nah, jadi kelompok pasar yang memperjualbelikan instrumen kredit jangka pendek, bedanya di sini nih. Pasar uang itu memperjualbelikan instrumen kredit jangka pendek, artinya di bawah 1 tahun. Adalah pengertian dari pasar uang itu sendiri. Dimana kalau di pasar uang itu ada kegiatan jual beli, apa yang diperjualbelikan itu adalah instrumen kredit jangka pendek. Nah, biasanya masa atau jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, yaitu untuk pasar uang di jangka pendek yaitu kurang dari 1 tahun ya, pengertiannya kurang dari 1 tahun. Kemudian beberapa instrumen atau alat yang diperjualbelikan dalam pasar uang itu terdiri dari satu yang akan kita bahas adalah SBI. Apa itu SBI? SBI itu kependekan dari Sertifikat Bank Indonesia ya. Yang pertama ini akan kita bahas. Merupakan instrumen di pasar uang berbentuk sertifikat ya. Namanya sertifikat atau surat Bank Indonesia. Atau yang sering kita kenal dengan sebutan SBI. Sertifikat Bank Indonesia ini merupakan kategori surat hutang yang diperjualbelikan untuk mendanai jangka pendek. Tadi di bawah 1 tahun ya, yang pemodalan jangka pendek. Jadi kita akan mendefinisikan sertifikat Bank Indonesia ini yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ingat, Bank Indonesia ya, hanya Bank Indonesia, bukan bank lainnya. Artinya bank pusat ya, karena ada bank konvensional atau bank lainnya itu bukan. Khusus yang menerbitkan adalah Bank Indonesia. Pak Yuli ulangi, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan namanya Bank Indonesia, atau di sini saya tuliskan sebagai Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek dan diperjualbelikan dengan dasar suku bunga. Jadi transaksi di pasar uang itu sifatnya atau kegiatannya menghasilkan return ya. Hasilnya berupa suku bunga. Nanti di dalam sertifikat Bank Indonesia itu atau surat berharganya itu tercantum bahwa kita sudah membeli surat berharga dengan nominal berapa dan dengan bagi hasil atau return atau suku bunganya gitu berapa, nanti diperjualbelikan
surat hutangnya antar masyarakat. Nah, ini adalah sertifikat Bank Indonesia. Oke, paham ya? Pertama, instrumen pasar uang itu adalah SBI, sertifikat Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah, masyarakat ini sebagai pemodalnya, ya, diperjualbelikan untuk kepada masyarakat umum. Kemudian yang kedua, instrumen pasar uang berikutnya adalah SPBU. Maaf, bukan SPBU, SBPU ya. Ini berupa surat ya, berharga pasar uang. Nah, surat berharga pasar uang. Nah, perbedaannya dengan sertifikat Bank Indonesia, sama-sama tadi ya berbentuk surat keterangan atau utang gitu, surat utang, tapi yang mengeluarkan ini adalah bukan bank, berbeda ya. Kalau SBI tadi yang mengeluarkan Bank Indonesia, kalau SPBU ini surat berharga uang ini yang menerbitkan adalah bank-bank ya, bank-bank umum ya, bank-bank konvensional itu yang menerbitkannya. Diterbitkan siapa? Bank umum atau bank konvensional yang kita kenal seperti contohnya BNI, BRI, Mandiri, BCA ya, yang lainnya itu ya, kategori bank umum. Yang mana mereka memiliki kewenangan untuk menerbitkan yang namanya SBPU, surat berharga pasar uang. Nah, selanjutnya yang ketiga, instrumen di pasar uang adalah deposito atau sertifikat deposito. Ini berbentuk surat juga ya, merupakan surat tanda bukti simpanan deposito berjangka di bank. Ya, dengan ciri-ciri biasanya kalau kalian memiliki sejumlah uang, bisa minimal, kalau ada orang mau menyimpan dalam bentuk deposito itu minimal 10 juta atau 5 juta ya, tergantung kebijakan bank umum tadi yang menerima simpanan deposito tersebut. Nah, kalau misalkan kalian ingin menyimpan uang dalam bentuk deposito itu tidak bisa sewaktu-waktu diambil seperti simpanan lainnya ya, seperti yang umum dilakukan itu, masyarakat menyimpannya sewaktu-waktu bisa ngambil, itu tidak bisa. Ada jangka waktunya, misalnya ada jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, masuk dalam instrumen pasar uang, kenapa? Karena dia jangka waktunya ya kurang dari 1 tahun ya, deposito sertifikat deposito berjangka ini punya waktunya kurang dari 1 tahun, maka dia masuk ke dalam instrumen pasar uang. Nah, kalau misalkan saya menyimpan uang dalam bentuk deposito sejumlah 20 juta ke BNI, itu nanti bakal dikasih sertifikat. Di dalam sertifikatnya itu tercantum sertifikat deposito yang dia menerangkan bahwa di dalamnya itu menerangkan bahwa saya atas nama saya ya ada di situ menyimpan uang sejumlah sekian ya, dan bank itu akan memberikan kurun waktu yang telah ditentukan untuk diambil ya, bisa diambil berikut bunganya. Bunga yang ditentukan oleh bank yang menerbitkan SPBU tadi, surat SBPU tadi, surat berharga pinjam uang. Oke. Kemudian instrumen pasar uang berikutnya adalah commercial paper. Ya, bentuknya surat berharga atau surat hutang juga sama ya, tetapi isi dari commercial paper itu adalah semacam perjanjian. Jadi surat perjanjian di mana pihak yang menerbitkan commercial paper itu akan membayar sejumlah uang dalam jumlah tertentu ya pada saat jatuh tempo yang sudah ditentukan. Jadi commercial paper itu juga diperjualbelikan, misalnya ya contohnya saya membeli commercial paper dari perusahaan A. Kenapa? Karena mereka butuh uang ya, perusahaan itu butuh uang, jadi saya beli misalnya. Kan jadi istilahnya secara sederhana itu saya memberikan pinjaman ya kepada perusahaan itu. Nah, dalam surat commercial paper itu dituliskan
siapa yang meminjamkan uang atau membeli commercial paper itu dan jumlahnya ada berapa gitu. Jadi ada nanti di dalam surat itu juga dituliskan perjanjian akan dibayarkan atau dibeli kembali komersial paper tadi oleh perusahaan yang tadi pada jumlah sekian ya, uangnya sekian rupiah dan dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, itu juga tercantum dalam ada di format pengisian komersial paper. Nah, itu sebenarnya hampir sama dengan surat hutang, cuma ada perjanjian bakal dibeli atau dibayarkan si hutangnya tadi ya pada tanggal berapa sudah ditentukan gitu ya. Oke, nah selanjutnya instrumen yang kelima setelah commercial paper itu adalah call money. Call money ya, ini memiliki arti kegiatan pinjam meminjam dana antar bank untuk jangka pendek ya, masih di bawah 1 tahun. Jadi ini hal yang sangat lazim dan lumrah dilakukan oleh antar bank pada saat defisit ya, defisit cash, perlu uang. Jadi mereka misalkan bank BNI misalkan mereka butuh uang yang sangat mendesak, terus uang yang sangat liquid, yang cepat gitu, yang cepat cair, yang dapat dicairkan, itu tinggal biasanya mereka itu pinjam ke bank lainnya seperti Mandiri gitu ya, dari BNI ke Mandiri atau ke BRI ya. Itu biasanya temponya hanya semalam ya. Misalnya di saat jam 4 sore ya, mereka kekurangan likuiditas duit atau dana, mereka untuk besok karena sudah janji dengan nasabah akan mencari besok, maka dia call money ya. Nah, besok paginya harus pinjam dan nggak sampai berapa hari gitu, 1 hari itu harus dibayar. Seperti itu. Jadi pinjam meminjam ini sudah lazim ya dilakukan oleh antar bank. Itu kegiatan meminjam antar bank itu dilakukan call money itu sudah biasa. Biasanya ada 3 nih, dibagi dalam 3 macam nih call money ini ya. Yang pertama itu on call ya, atau kredit harian, sifatnya mereka pinjam malam itu dikembalikan besok paginya, atau pinjam sekarang dikembalikan besok, itu sudah biasa, hal yang lazim dilakukan antar bank. Kemudian ada jenis lagi prolongasi namanya. Kalau prolongasi ini kreditnya sifatnya bulanan. Jadi bank itu minjam misalnya awal Januari, nanti di awal Februari itu harus dikembalikan dalam tempo 1 bulan setelah minjam. Nah, yang ketiga adalah on call prolongasi ya. Nah, setelah on call dan prolongasi tadi yang kita sebut di atas, kita ada namanya blending. Kredit ini agak lama ya. Perbedaan tadi cuma membedakan waktu pengembaliannya saja. Ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan ya. Nah, jadi kalau yang 3 bulanan ini menggunakan blending, artinya misalnya Bank BRI pada bulan Januari itu minjam gitu, nanti di 3 bulan berikutnya harus bayar. Misalnya di awal bulan 4 itu harus bayar. Februari, Maret, April, Mei awal Mei harus bayar. Nah, itu adalah jenis-jenis dari call money atau kegiatan pinjam meminjam dana antar bank dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai namanya tadi ya. Kemudian selanjutnya kita bahas yang keenam, yaitu repo. Repo itu adalah transaksi kegiatan jual beli surat berharga atau obligasi ya. Ingat ya, surat obligasi itu ya, yang mana transaksi tersebut disertai dengan penyajian bahwa syarat perjanjian bahwa penerbit atau penjual akan membeli kembali surat berharga pada waktu yang telah ditentukan. Sama sebenarnya ya, kaitannya cuma namanya berbeda. Repo ini ada perbedaannya. Jadi misalkan si penerbit atau penjual itu perjanjiannya dalam reponya itu tertulis nama saya, misalnya menjual tanggal
tanggal 10 ya, tertulis tanggal 10 saya beli kembali ya, ada tanggal akan dibeli kembali. Ini termasuk dalam kegiatan repo. Jadi jelas kapan sih penerbit atau penjual akan membeli kembali, itu dia akan membeli kembali repo itu. Nah, ini ada dalam perjanjian ya, jadi oke ya. Di dalam repo ini sudah jelas ya, ini ada tulisan agak. Nah, setelah repo kita akan melihat jenis instrumen lainnya di pasar uang, yaitu bankers acceptance ya. Banker acceptance ini yaitu sejenis wesel, dia bentuknya wesel berjangka yang ditarik oleh eksportir ataupun importir. Ini adanya biasanya di penjualan antar negara. Ini bisa dalam penjualan komoditi antar negara ya. Kita mengenal wesel ini adalah salah satu media pembayaran yang sering digunakan oleh importir atau eksportir. Jadi banker acceptance ini suatu bank. Ini adalah banker acceptance ini berupa wesel berjangka yang ditarik oleh eksportir atau importir ya, di suatu bank untuk pembayaran sejumlah uang. Ini biasa digunakan oleh importir dan eksportir. Oke. Nah, selanjutnya masih ada penjelasan di sini. Jadi banker acceptance ya, acceptance. Ini kalau misalkan ada seseorang eksportir atau importir yang mereka itu mau menarik wesel berjangka yang telah diterbitkan oleh suatu bank, kenapa mereka menarik? Karena gunanya untuk membayar pembelian sejumlah barang. Selain barang juga ternyata bisa digunakan untuk membeli valuta asing. Valuta asing itu apa? Ini saya tuliskan ya, falas saja ya. Jadi valuta asing itu adalah mata uang asing yang bisa digunakan untuk mengimpor atau pembayaran pada saat ekspor atau mengimpor barang. Ya, ternyata bankers acceptance tadi ini juga bisa digunakan untuk mendanai kegiatan pembelian mata uang. Oke, yang selanjutnya kita akan tadi sudah itu ya, instrumen pasar uangnya. Nah, kita akan masuk ke definisi tentang fungsi pasar uang ketiga. Fungsi pasar uang yang kita kenal selama ini adalah pertama, untuk membantu menyediakan kebutuhan modal kerja. Nah, fungsi ini karena tadi ya, kita membicarakan mengenai penerbitan surat hutang. Biasanya surat hutang itu diterbitkan oleh untuk mendanai kegiatan suatu produksi barang atau jasa, sehingga biasanya perusahaan atau pihak yang menerbitkan surat hutang itu memang mereka membutuhkan modal untuk melanjutkan kegiatan produksi. Mencari modal ya, perusahaan itu mencari modal lah karena mungkin butuh modal untuk mendanai suatu proyek atau produksi agar perusahaannya tetap produksi ya, beroperasi, eksis gitu. Jadi tidak heran jika fungsi pertama dari pasar uang ini adalah membantu menyediakan kebutuhan modal kerja buat suatu usaha. Fungsinya ya. Yang kedua, memberi dana untuk pemerintah. Kenapa sih pemerintah diberi dana?
Ya kan kadang penghasilan dari pemerintah dari sektor pajak kurang gitu. Jadi pemerintah menerbitkan obligasi biasanya. Nah, ya tadi memberi dana untuk pemerintah dalam jangka pendek. Selain pajak, ya kenapa ya? Ya tadi Pak disebutkan karena dana yang dimiliki oleh pemerintah atau penerimaan yang didapatkan pemerintah dari sumber utamanya yaitu pajak, ya tidak cukup ya. Misalnya sedang turun atau ternyata pengeluaran lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan pajak, maka pemerintah punya opsi lain untuk menutup defisit pengeluaran pemerintah dengan cara ya, pertama ya dengan cara menerbitkan surat hutang atau obligasi ya, menjual ke masyarakat dalam bentuk obligasi atau surat berharga. Itu sama ya, artinya tidak apa pasar uang juga ya, yaitu menerbitkan solusi bagi pemerintah selain dari pajaknya. Artinya tadi memberi kontribusi membantu pemerintah jika dari sektor pajaknya itu tidak mencukupi, maka pemerintah mempunyai opsi untuk menjual obligasi ke masyarakat. Kemudian untuk fungsi pasar uang yang ketiga adalah sebagai alat spekulasi dan transaksi komoditas. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari secara garis besar adanya penerbitan surat berharga atau obligasi atau surat hutang. Itu karena ada salah satu pihak yang membutuhkan dana atau modal. Nah, maka dari itu nanti pihak lain yang memiliki kelebihan dana itu bisa membeli surat berharga itu untuk sebagai contoh. Mereka meminjamkan uang sebenarnya. Ya intinya mereka masyarakat meminjamkan uang dan bisa dikembalikan. Mungkin ada bunga, ada return ya, suku bunga yang menjadi andalan penghasilan kelebihannya. Tapi semakin berkembangnya ke sini, konsep dari pasar uang itu tidak murni lagi ya. Kadang sudah fungsinya sudah berubah menjadi bukan lagi pemodalan suatu pihak atau perusahaan yang sedang membunuh, tapi sudah ke arah spekulasi. Jadi ketika masyarakat itu tahu, kita tahu nih, kita pemainnya di pasar modal itu, ketika kita membeli pada saat suku bunga rendah dengan harga rendah, nah pada saat suku bunga tinggi sedang tingginya ya, kemudian surat itu dijual ya untuk mendapatkan return yang lebih banyak dari pada saat membeli, karena ada keinginan untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi atau keuntungan return yang lebih tinggi. Jadi sekarang kita sudah menuju ke spekulasi, bukan hanya murni untuk pembiayaan modal ya, untuk pembiayaan modal suatu usaha saja. Di pasar uang itu juga memiliki fungsi untuk sebagai alat transaksi komoditas ya, para spekulan ya. Transaksi komoditas ini sesuai dengan yang telah kita bahas seperti kayak bankers acceptance tadi ya, yang mana wesel berjangka ini ditarik oleh eksportir atau importir untuk transaksi sejumlah barang. Jadi ini juga udah ranahnya sampai ke transaksi komoditas. Nah, ini nanti kita perbaiki ini apa. Oke. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah dari mana sih modal pasar uang itu yang digunakan ya, dari mana sumber dananya. Nah, dana yang digunakan di dalam perputaran di pasar uang itu tentu yang pertama adalah dana dari masyarakat ya, masyarakat umum. Ya kan, masyarakat ini juga suatu hal yang umum ya, suatu hal yang sudah pasti karena mereka memiliki hak untuk membeli surat berharga atau surat utangnya yang diterbitkan entah dari perusahaan, dari bank ataupun dari pemerintah. Itu masyarakat punya akses untuk memiliki atau membeli. Yang kedua, sumber dananya adalah dari perbankan. Jadi kalau misalkan yang menerbitkan itu bank, terus mereka itu niatnya untuk pinjam-meminjam antar bank, ya berarti sumber dananya adalah dari perbankan ya, rekanan perbankan gitu ya. Tadi kan karena antar bank, jadi mereka bertransaksi antar bank. Nah, ini yang disebut dengan sumber dananya dari perbankan. Kemudian ada lembaga keuangan bukan bank ya, seperti asuransi, reksadana dan lain-lain gitu. Mungkin bisa sampai ke kategori asuransi dan reksadana ya, dan lainnya masih banyak ya. Dana
sumber dana untuk pasar uang itu ya. Banyak sekali lembaga-lembaga keuangan non-bank yang membeli atau ikut bertransaksi dalam pasar uang. Contohnya itu reksadana. Biasanya reksadana itu mengumpulkan dana dari publik gitu ya, seorang manajer investasi, tapi dengan dilindungi oleh payung hukum tentunya, aturan-aturan yang dilindungi oleh OJK. Nah, dan orang itu dia menginvestasikan ke dalam bentuk obligasi ya. Ya, oleh manajer investasi mungkin diinvestasikan dalam bentuk obligasi seperti itu. Kemudian nanti pada saat jatuh temponya uang-uang itu jika ada klaim dari peserta pengumpul dana tadi bisa dikembalikan dan diberikan returnnya berupa suku bunga. Kemudian ada sumber dana, ada kelebihan dari perusahaan-perusahaan swasta internasional maupun perusahaan negara atau BUMN. Jadi perusahaan-perusahaan milik negara atau BUMN, BUMD itu juga punya wewenang atau punya hak untuk membeli obligasi yang diterbitkan oleh pihak lain. Mungkin yang diterbitkan itu oleh Bank Indonesia misalnya, atau bahkan dari pemerintah itu sendiri bisa dimiliki oleh BUMD. Ya, artinya BUMD, BUMN, maksudnya ini BUMN ya. BUMN itu punya hak juga untuk membeli obligasi yang diterbitkan oleh pihak lain. Oke, baik, kita teman-teman mahasiswa, kita sudah sampai pada akhir ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat di materi perkuliahan pasar uang hari ini. Jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya, video pembelajaran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.